Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 8 awal semester genap. Nah, selamat juga Ibu ucapkan karena kalian telah menyelesaikan materi kita di semester 1. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya, semuanya sehat selalu. Nah, di pertemuan pertama kali ini kita bakal membahas mengenai halal dan haram. Bagaimana sih hukum Islam tentang makanan dan minuman yang halal maupun yang haram? Baik, mari kita pelajari mengenai hal ini. Nah, kita ke pengertian makanan yang halal. Makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memberi atau mengandung mudarat atau bahaya bagi kehidupan manusia. Nah, dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 168, Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Nah, yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi hati-hati ya saat kita memilih makanan maupun saat memilih minuman. Pastikan makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu merupakan hal-hal yang halal. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya adalah mengenai syarat makanan dan minuman untuk orang muslim. Pastinya makanan dan minuman itu tidak hanya harus halal ya, tapi juga harus thayyiban. Apa sih makanan yang halal dan thayyib itu? Baik, makanan yang halal yaitu halal cara mendapatkannya, halal karena proses atau cara pengolahannya, dan halal karena zatnya. Lalu bagaimana dengan yang thayyib? Yang thayyib yang pertama, thayyib itu adalah artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan, dan lain-lain, maka dikatakan tidak thayyib. Gorengan, pisang yang digoreng itu halal. Namun bisa jadi tidak thayyib jika kalian memiliki penyakit tertentu yang jika kalian makan gorengan itu maka penyakit itu akan kambuh. Umpamanya lagi kalian memiliki alergi terhadap ayam. Ayam yang disembelih menggunakan bismillah, yaitu dengan cara-cara Islam, dengan cara-cara syariat Islam, itu halal untuk dimakan. Namun bagi kalian yang memiliki alergi terhadap daging ayam, maka kalian tidak boleh makan ayam ini karena ayam ini menjadi tidak thayyib terhadap diri kalian. Begitu teman-teman. Baik, saya harap sampai di sini kalian paham ya. Jadi mari kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Yang pertama adalah halal karena zatnya, seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. Itu adalah halal karena zatnya. Selanjutnya adalah halal cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya yaitu dengan cara halal. Namun, jika kalian mendapatkannya dengan cara mencuri, menipu, merampas, merampok, maka akan menjadi tidak halal. Nah, yang ketiga adalah halal karena proses atau cara pengolahannya, seperti hewan. Seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Begitu. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal? Yang pertama,
akan terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia dan akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Yang kelima, memiliki akhlakul karimah karena telah menaati perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus terhindar dari akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Itu dia teman-teman manfaat dari mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Nah, saya ingat tentang istilah dalam bahasa Inggris ada yang mengatakan demikian, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi maka jagalah makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Begitu ya. Oke, selanjutnya setelah kita belajar mengenai makan dan minuman yang halal, maka mari kita belajar jenis makanan dan minuman yang haram. Ada dua. Yang pertama, haram lizatihi, yaitu haram karena memang zatnya. Contohnya, ada daging babi, ada darah, ada khamar, dan lain-lain. Yang kedua adalah haram li ghairihi, yaitu haram karena sebab-sebab tertentu. Hewan-hewan itu halal, namun jika dia mati atau menjadi bangkai, maka dia menjadi tidak halal. Tapi ada pengecualian dalam hal ini. Contohnya bangkai ikan, bangkai belalang. Nah, dan janin yang ada di dalam perut hewan yang telah kita sembelih menggunakan syariat Islam, maka itu tetap halal untuk dimakan. Kemudian binatang yang disembelih untuk sesaji menjadi haram. Haramnya yaitu haram li ghairihi dan lain-lain. Oke? Semoga kalian sampai di sini paham ya. Kalau semisalnya kalian tidak paham, nanti kalian boleh bertanya di sesi tanya jawab. Nah, apa akibat dari memakan makanan dan minuman yang haram? Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak mau dong kalau kita berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Pastinya kita semua ingin semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka jagalah tubuh kita untuk memakan makanan yang halal. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol. Ini sudah banyak riset ya yang mengatakan bahwa alkohol itu sangat merusak tubuh. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, kita hindari alkohol. Selanjutnya, makan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan karena Allah mengharamkan sesuatu pasti ada makna di baliknya. Contoh, daging babi nih itu diharamkan oleh Allah. Ternyata seiring perkembangannya zaman, ada penelitian ilmiah yang membuktikan ternyata di dalam daging babi ini ada cacing pitanya yang sangat berbahaya untuk tubuh. Begitu. Nah, selanjutnya yang keempat, makanan dan minuman yang haram itu memubadirkan harta. Yang kelima, dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keenam, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah menghalangi mengingat Allah. Oke, sudah dulu ya sampai di sini materi kita tentang makanan dan minuman yang halal. Nah, kalian pastinya banyak dong pertanyaan-pertanyaan mengenai materi ini. Nah, oke, karena banyak pertanyaan, saya buka sesi tanya jawab ya. Boleh silakan kalian tanya jawab. Nah, kalian yang nonton di YouTube sangat boleh berikan di kolom komentar kalau ada yang ingin ditanyakan. Sekian dari saya Rosita Mala izin untuk undur diri dulu. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.